Kita mulai ya? Mulai teman-teman, Mbak Suko? Saya cuma baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang rekan-rekan jurnalis yang kami hormati dan seluruh warga masyarakat Kota Bontang. Hari ini kami kembali dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Posko PSC kembali hadir untuk menyampaikan publikasi yang hari ini insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Dr. Bahaudin MM. Dan pada kesempatan ini kami juga didampingi oleh rekan dari Kasih Surveillance, Imunisasi dan Wabah Bencana, Bapak Adi Purmana SKMMM, dan saya sendiri dari bidang kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan rilis pada hari ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu warga Bontang yang saya cintai, rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan. Hari ini kembali kami akan merilis perkembangan terbaru terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Bontang. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini pandemi belum berlalu. Bahkan di beberapa daerah angka semakin meningkat. Nah, oleh karena itu
Tidak ada kata lain selain bagaimana supaya kita bisa membentengi diri kita masing-masing, keluarga kita, supaya kita dan keluarga kita itu tidak terpapar dengan COVID ini. Masih banyak kami temui bapak-bapak, ibu-ibu yang membonceng anaknya tidak pakai masker. Masih banyak kami temui anak-anak kita nongkrong-nongkrong di kafe tidak memakai masker. Inilah tugas daripada orang tua masing-masing. Bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Marilah kita memberikan contoh kepada anak kita. Kalau bukan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, itu siapa lagi? Ya, ini adalah masalah kita semua. Jadi ini adalah masalah kita semua, masalah dunia, sehingga kita harus tetap waspada. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Bontang mendapatkan hasil dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang selanjutnya disebut kasus 18 BTG dan kasus 19 BTG. Data umum kasus 18 BTG adalah berjenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan. Kemudian kasus 19 BTG berjenis kelamin perempuan, umur 4 tahun 3 bulan. Kasus BTG 18 dan kasus 19 BTG adalah kakak beradik. Terkait dengan kedua kasus ini, pada tanggal 25 Juni 2020, kasus BTG 18, saya ulangi, kasus 18 BTG dan kasus 19 BTG kembali ke Bontang dari perjalanan Trenggalek. Dari Trenggalek diantar oleh kakeknya, tiba di Bontang tanggal 25 Juni. Tanggal 27 Juni ada kunjungan dari keluarga yang memiliki riwayat perjalanan dari Balikpapan bertemu dengan ibu kasus dan adik bayi. Kemudian setelah kunjungan keluarga, adik bayi menderita sakit dengan keluhan pilek, menular ke ibu dan bapaknya. Pada tanggal 1 Juli 2020, kasus 18 BTG dan 19 BTG ini kembali ke rumah malam harinya. Ternyata kasus 18 BTG menderita demam, batuk, pilek. Sedangkan kasus 18 BTG, 19 BTG bersin-bersin. Tanggal 2 Juli, kasus 18 BTG ke IGD Rumah Sakit Islam Bontang. Mendapatkan penanganan medis karena cedera atau luka. Tanggal 7 Juli 2020, kasus BTG menginap di perumahan Dinas Puskesmas Bontang Selatan 1. Tanggal 8 Juli dilakukan rapid test terhadap kasus 18 BTG dan kasus 19 BTG dan kakek yang mengantar tadi. Hasilnya adalah kasus 19 BTG dan kakek hasilnya adalah non-reaktif. Sedangkan 18 BTG hasilnya reaktif. Pada tanggal 9 Juli dilakukan pemeriksaan swab terhadap
18 BTG, 19 BTG, dan kakek yang mengantar. Dan pada tanggal 14 BTG bertemu dengan pengasuh. Saya ulangi, tanggal 14 Juli, kedua kasus tadi bertemu dengan pengasuh. Pada tanggal 17 Juli, kasus BTG 18 dan 19 terkonfirmasi positif. Sementara kakek yang mengantar adalah negatif. Terkait dengan kasus hari ini, dalam rangka tracing kontak dan upaya pencegahan penyebaran, maka kami dari Dinas Kesehatan menetapkan karantina wilayah Puskesmas Bontang Selatan 1 yang beralamat Jalan Cumi-Cumi nomor 8, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, per tanggal 17 Juli 2020 hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pelayanan untuk masyarakat yang menjadi wilayah kerja daripada Puskesmas Bontang Selatan 1 selama ini dialihkan dengan pengaturan sebagai berikut. Untuk Kelurahan Warga Satimpo, apabila masyarakat akan berobat, itu dialihkan sementara ke Puskesmas Bontang Barat di Kanaan. Kemudian masyarakat Kelurahan Tanjung Laut apabila akan berobat, sementara ini akan dialihkan ke Puskesmas Bontang Utara 1 di Gunung Sari. Sedangkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tanjung Laut Indah akan dialihkan pelayanannya apabila akan berobat ke Puskesmas Bontang Selatan 2. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam 1 minggu ini kita telah 2 kali mengumumkan kasus baru, menandakan kita sedang memasuki gelombang epidemi selanjutnya dari perjalanan wabah COVID ini. Seiring dengan telah aktifnya berbagai kegiatan masyarakat, sebenarnya hari ini adalah tanggal 17 Juli, itu bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, dan di masa pandemi seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian orang tua, keluarga, masyarakat, serta seluruh pelaku usaha, media massa, pemerintah untuk memenuhi hak-hak dan melindungi anak. Ayo Bapak Ibu sekalian, atau siapapun dari kita, adik-adik, ayo sayangi anak, jaga keluarga kita dengan selalu patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selalu pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak aman, hindari kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mulai diizinkannya penyelenggaraan keramaian, maka kami sampaikan kepada semua pelaksana, pemilik, penanggung jawab acara, hajatan, atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, harus menyampaikan maksud dan kegiatannya kepada gugus tugas penanganan COVID-19 Bontang, sehingga dapat diberikan rekomendasi yang selanjutnya untuk menjadi dasar pihak kepolisian untuk menerbitkan izin keramaian. Hal ini dimasukkan sebagai upaya mengawal adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di setiap aktivitas masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kedua kasus ini, hari ini kami telah men-tracing dan kami telah melakukan pengambilan swab sebanyak 21 orang. Insya Allah besok dan seterusnya kami akan lanjutkan tracing ini. Hasilnya nanti itu akan menentukan
kapan Puskesmas Bontang Selatan 1 akan beroperasi kembali. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Silakan teman-teman jurnalis apabila ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Terima kasih. Baik, rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan, terkait dengan informasi tadi, mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, diklarifikasi, atau dipertanyakan. Silakan kami buka sesi untuk tanya jawab. Ya, sambil menunggu dari rekan-rekan jurnalis yang ingin menanyakan atau mengkonfirmasi, kami sampaikan kembali yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa dengan terjadinya kasus ini kita melakukan pengalihan pelayanan dari Puskesmas BS1 ke beberapa puskesmas dengan pembagian sebagai berikut. Wilayah Satimpo bisa mengakses pelayanan di Puskesmas Bontang Barat. Kemudian wilayah Tanjung Laut bisa mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas Bontang Utara 1. Dan bagi warga atau pasien di wilayah Tanjung Laut Indah bisa mengakses pelayanan di Puskesmas Bontang Selatan 2. Ya, itu informasi bagi masyarakat atau warga yang ingin menyampaikan ingin mengakses pelayanan di Puskesmas Bontang Selatan 1, dan saat ini mulai hari ini ditutup sampai ada informasi atau pemberitahuan lebih lanjut. Ada? Tidak ada? Ya, ada yang disampaikan Pak Adi? Silakan Pak Adi. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait juga ada beberapa klaster yang ada di Kaltim, saya menghimbau jika ada warga atau masyarakat yang merasa berhubungan dengan klaster yang ada di Kaltim, yang juga sedang diumumkan, jadi ada beberapa, mohon segera hubungi di kontak call center PSC untuk nanti kami tracing, itu kami lihat evaluasi sejauh mana kontak erat dengan klaster yang ada di Kaltim. Ya. Ya, saat ini misalnya klaster di kantor gubernur, ya klaster yang di BNN provinsi. Jadi yang terkait dengan dua itu silahkan menghubungi PSC di call center yang ada. Kami akan termasuk juga yang ada di Bontang. Mungkin yang terkait dengan yang sebelumnya 16, 17, 18 dan 19 ini silakan langsung menghubungi PSC di call center yang ada. Kami akan siap langsung men-tracing ke lapangan. Mungkin itu, terima kasih. Gimana Mbak Suko? Sampai saat ini belum ada ya? Jadi mungkin bisa diulang Pak terkait kasus anak ini. Ada hal-hal yang ingin kita tekankan kembali di masyarakat? Ya, baik teman-teman jurnalis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kami ulangi bahwa siapapun dapat terkena COVID ini. Ini adalah anak kita, tidak tahu apa-apa. Kitalah ya yang menjadi bertanggung jawab ya atas keamanan dari penyakit anak-anak kita. Oleh karena itu kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian ya tidak memandang enteng penyakit ini. Beberapa wilayah terjadi ledakan kasus, semakin hari semakin meningkat, dan tentu dalam hal ini kita tidak akan mengharapkan kejadian itu terjadi di Kota Bontang. Mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga anak-anak kita. Kepada pelaku-pelaku usaha silakan melakukan aktivitas, tapi tolong ditaati, dipatuhi itu protokol kesehatan. Apabila ada pengunjung yang tidak pakai masker, jangan segan-segan menegur. Ya, jangan segan-segan menegur dan minta tolong untuk diatur jaraknya. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian.
kepada yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tentu kami dalam hal ini sangat berterima kasih. Kemudian terkait dengan klaster-klaster yang saya pakai tadi oleh juru bicara Gugus, Pak Adi, kami mengharapkan secara sukarela. Sudah beberapa yang menghubungi kami dan kemarin kami sudah melakukan tracing kontak terkait dengan klaster-klaster yang ada berkembang di Kaltim saat ini. Ya, hari ini juga sudah beberapa kita tes dan kami mengharapkan kesukarelaannya ya untuk memeriksakan diri. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang punya kepentingan di luar Kota Bontang dan kembali ke Bontang, kami sangat mengharapkan untuk tetap memperlakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, dan tetap melapor ke PSC. Ya. Jadi ada kesan bahwa dengan kasus kemarin sudah sempat zero, itu ada keengganan untuk melaporkan ke call center. Ya, ya. Jadi masa inkubasi dari WHO tetap memperlakukan itu 14 hari untuk isolasi mandiri sesuai dengan masa inkubasi. Kalau memang tidak ada, silakan nanti diakses, dirilis, ya, yang sebagaimana biasanya. Mungkin sebentar lagi akan disampaikan ke Kominfo. Silakan diakses ke sana. Dan kebenaran juga hari ini adalah hari Jumat. Kemudian kami menyampaikan bantuan dari jurnalis untuk mensosialisasikan terkait dengan pengalihan pelayanan kesehatan terkait dengan wilayah kerja Puskesmas Bontang Selatan 1. Saya ulangi bahwa bagi masyarakat kita yang tinggal di Kelurahan Satimpo itu untuk sementara dialihkan pelayanannya ke Puskesmas Bontang Barat. Untuk yang Kelurahan Tanjung Laut Indah dialihkan pelayanannya ke Puskesmas Bontang Selatan 2. Sedangkan untuk Kelurahan Tanjung Laut itu dialihkan sementara pelayanannya ke Puskesmas Bontang Utara 1. Mungkin demikian teman-teman jurnalis. Oke, baik. Jika memang tidak ada konfirmasi atau pertanyaan dari para rekan-rekan jurnalis, berarti yang kami sampaikan sudah cukup clear. Dan agar dikabarkan ke seluruh warga masyarakat, tidak henti-hentinya kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengingatkan untuk selalu patuh protokol, lakukan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan jaga jarak, rajin menggunakan masker jika keluar rumah, dan rajin-rajin cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Oh ya, ada ya? Kita Muda Media ya? Oke, silakan Kita Muda Media. Ya, Kita Muda Media, silakan. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Suaranya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kadis, saya mau nanya, ini kan 2 balita ya. Apakah ada perlakuan khusus untuk penanganan COVID bagi 2 balita ini? Kemudian tadi saya mau memastikan saja, ini katanya mereka diantar oleh kakek. Jadi artinya kedua mereka ini ke Trenggalek bareng kakek atau bagaimana?
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada kabar katanya ada 2 pasien positif juga yang dirawat di Bontang, tapi tidak masuk dalam kasus Bontang, melainkan dari Kukar dan Makassar. Kalau memang iya, apakah itu benar dan kondisi mereka saat ini seperti apa? Mungkin itu saja dulu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari kita Muda Media. Untuk penanganan kasus itu semua sama. Nah, semua sama. Cuma memang karena ini anak-anak tentu ada perlakuan khusus. Tidak mungkin anak ini kita biarkan sendirian di kamarnya, sehingga kita sudah mengajak keluarganya untuk mendampingi dan itu kita sudah memberikan perlindungan ya yang sangat ketat supaya mereka tidak terlindungi terhadap anaknya ini. Kemudian yang kedua yang terkait dengan yang 2 kasus, yang satu itu yang dari Makassar itu sudah keluar, ya itu sudah sembuh ya. Itu adalah kasus terkonfirmasi sebelumnya di Makassar. Ya, jadi tidak masuk memang di dalam pencatatan di daerah Kaltim ya, khususnya di Bontang. Ya, sama dengan Marangkayu seperti itu. Jadi sama kasusnya seperti itu. Ya, dirawat saja. Ya, saya kira clear ya Mbak ya. Iya, kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Oke, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada mungkin demikian press conference kita. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kadis? Ya, kalau cukup, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bontang dimanapun berada, dan momentum Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita kembali untuk peduli pada keluarga, sayangi anak kita, jaga keluarga kita, dengan setiap orang bertanggung jawab melakukan perilaku hidup bersih sehat, melakukan adaptasi kebiasaan baru, jaga jarak, gunakan masker, dan rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, serta menghindari kerumunan. Demikian, salam sehat dari kami, gugus tugas Posko, PSC, dan Media Center. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.